Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali adik-adik. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang di bab 4 tentang listrik dinamis. Yang pertama Bapak akan memberikan pengertian tentang arus listrik. Nah, adik-adik, pernahkah mendengar istilah tentang arus listrik dan beda potensial? Apa sih itu arus listrik dan beda potensial? Bapak akan memberikan ilustrasi tentang arus listrik. Misalkan ada dua tangki air, tangki A dan tangki B, di mana tangki A penuh dengan air dan tangki B kosong. Ketika kerannya dibuka, maka terjadi aliran air dari tangki A ke tangki B. Karena tangki B kosong, maka yang memberikan adalah tangki A. Nah, tangki A akan memberikan atau mengalirkan air ke tangki B sampai kondisinya sama rata atau tingginya sama. Nah, begitu juga arus listrik pada benda. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa benda-benda itu terdiri dari muatan-muatan, yaitu muatan elektron, neutron, dan proton. Misalkan ada benda A dan benda B, ini dua-duanya punya muatan tapi jumlahnya berbeda. Nah, katakanlah di sini yang benda A itu berjumlah 11 muatan plus, sedangkan benda B berjumlah 5 muatan plus proton, atau ya 11, yang A 11 proton dan yang B hanya 5 proton. Maka seperti air tadi ya, dia akan mengalir dari yang banyak ke yang rendah. Muatan proton mempunyai gaya tolak menolak, sehingga dengan adanya gaya tolak menolak itu saling mendorong, maka terjadi perpindahan proton dari A ke B. Nah, itu gambaran terjadinya arus listrik pada benda itu seperti itu. Jadi seperti gambar ini, di mana ada sumber listrik, kemudian ada benda yang dihubungkan, maka di sini terjadi aliran proton yang banyak ke proton yang rendah. Nah, muatan-muatan inilah yang mempunyai perbedaan muatan-muatan inilah yang disebut dengan perbedaan potensial atau beda potensial. Karena terjadi perbedaan potensial inilah, maka arus listrik bisa terjadi. Nah, ini ada gambaran di mana arus listrik dari plus ke negatif atau dari proton ke elektron, sedangkan aliran elektronnya dari negatif ke positif atau dari elektron ke proton. Ketika jumlah ujung-ujungnya ini sama, antara jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka arus listrik akan terhenti dengan sendirinya karena jumlahnya sudah sama. Selama masih ada perbedaan potensial, maka arus listrik akan terus mengalir. Berikutnya,
Berikutnya adalah hubungan kuat arus, jumlah muatan dan waktu. Nah, hubungan jumlah muatan, waktu dan kuat arus ini seperti yang sudah kalian lihat, bahwa I sama dengan Q per T. I nya adalah kuat arus, Q nya adalah muatan listrik, T nya adalah waktu. Terjadinya kuat arus itu adalah perpindahan muatan dari suatu benda ke benda lain. Banyaknya muatan yang berpindah ke muatan yang lain. Gambarkan seperti ini, dari A ke B, maka terjadi kuat arus. Nah, tentunya perpindahan dari A ke B itu membutuhkan waktu. Ada waktunya pasti, lamanya berapa, sepanjang, tergantung panjangnya aliran. Kemudian banyaknya muatan, ini muatan banyaknya plus, ini namanya muatan listrik. Kuat arus satuannya ampere, muatan listrik satuannya coulomb, waktu satuannya detik S ya. Contoh, muatan listrik sebesar 30 coulomb, simbolnya C, mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Jawabnya di soal, Q nya atau jumlah muatannya adalah 30 coulomb. 30 coulomb. Kemudian waktunya adalah setengah menit. Nih, setengah menit. Ini waktunya. Setengah menit itu sama dengan 30 detik. Sehingga rumus kuat arus adalah jumlah muatan dibagi waktu. Jumlah muatannya 30 coulomb, waktunya 30 detik. 30 dibagi 30 satuannya apa? Ampere, atau ditulis 1A, artinya 1 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir di kawat tersebut itu 1 ampere per detiknya. 1 ampere ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini adik-adik bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.